Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Service di channel Bara Alfalih. Oke ya teman-teman, sebelum kita memulai videonya, di sini saya mau jelasin dulu masalah kulkas yang ketusuk ya. Jadi apakah bisa dikerjakan untuk pemiliknya sendiri ataupun orang awam ya. Jadi ya teman-teman, ketika kulkas satu pintu itu tertusuk ya, itu biasanya kan ada sebagian orang mungkin berpikiran, oh ketika sudah ditempel ataupun ketika sudah ditutup rapat, kadang pun nempelnya pakai power glue atau pakai apa gitu ya. Jadi itu juga udah salah, dari situ udah salah ya. Yang kedua, kadang orang berpikir yaitu tadi, ketika udah ditempel rapat, lihat di tutorial YouTube pakai lem hijau atau pakai, ya lem hijau sih yang paling mudah ya kalau untuk orang awam. Kadang kan udah ditempel pakai lem hijau, apakah bisa dingin lagi? Pemikiran kan kadang kayak gitu ya sebagai orang awam. Mungkin kalau teknisi ya sudah paham lah kenapa, alasannya dan bagaimana ya. Cuman kadang untuk orang awam yang kebanyakan yang saya temuin itu ya seperti itu ya, Mas ini sudah saya tempel tapi nggak dingin lagi. Jadi gini ya teman-teman ya, ketika evap kulkas teman-teman itu bocor ya, ketika evap kulkas teman-teman itu bocor, ketusuk atau apapun itu tidak akan bisa dingin lagi ya. Oke, itu tidak akan bisa dingin lagi. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika teman-teman ketusuk, rata-rata itu kan terdengar suara kayak jazz gitu ya. Itu freonnya ya teman-teman, freonnya yang keluar, dan itu pun nggak bisa lah intinya ditanganin sendiri. Jadi tetap mau tidak mau, kalau teman-teman yang mungkin masih benar-benar awam gitu ya, itu harus benar-benar manggil teknisi ya, karena dia mungkin nanti harus nambal evapnya lagi, nguras olinya juga, terus ngisi freon lagi gitu ya. Jadi saya memberitahu atau saya ingatkan sekali lagi ya, untuk kulkas satu pintu yang tertusuk berarti tidak bisa dibenerin sendiri ya. Jadi ini saya bikin video ini untuk sharing sesama teknisi. Ini cara yang saya lakukan dan alhamdulillah hasilnya pun oke ya teman-teman. Hasilnya lebih kuat atau lebih tahan lama gitu. Jadi nggak usah lama-lama, kita sharing saja videonya, kita lihat videonya, semoga bermanfaat. Atau mungkin teman-teman sesama teknisi yang ada koreksi ya silahkan dikoreksi. Atau mungkin ya orang awam yang pengen tahu, oh seperti ini cara nembelnya, ya nggak ada masalah, silahkan dilihat videonya ya. Oke. Oke, langsung saja. Kali ini saya mendapat servisan kulkas satu pintu ketusuk pisau ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara untuk menutupnya, untuk memperbaikinya atau menembelnya ya teman-teman, simak terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan ditunggu like komennya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan membuka dulu ya mungkin ya. Kita akan buka dulu untuk baut-bautnya, dan ini evapnya juga saya lepas ya. Nah, karena posisinya itu yang kecongkel itu di samping, jadi saya lepas. Ini sama pemiliknya sudah coba ditambal, cuman ternyata tidak berhasil. Jadi kita langsung kerjakan saja ya teman-teman. Oke, untuk langkah pertamanya itu kita bersihkan dulu ya. Untuk bekas ketusuknya itu kita
bersihkan dulu. Dan buat teman-teman sekalian, di sini saya akan membagikan tips yang biasanya saya pakai ya. Tips yang biasanya saya pakai itu biar tidak bocor-bocor lagi. Kadang ada ketika sudah kita tambal baru dipakai beberapa minggu itu sudah bocor lagi gitu kan. Jadi simak video saya akan membagikan tips agar tidak bocor-bocor lagi ya teman-teman. Oke, yang penting kita bersihkan dulu ini ya. Kita bersihkan, kita amplas, atau mungkin mau pakai cutter juga bisa, atau yang lebih cepatnya lagi kita panasin aja ya teman-teman. Kita panasin biar catnya ini agak kelupas. Nah, nanti kita lebih gampang untuk membersihkannya. Itu seperti ini, kita panasin dulu. Kita panasin, nanti terus kita congkel, bisa pakai apa yang benda tajam atau ini ya, atau ujung obeng atau pisau juga ini, cuman hati-hati. Kita panasin seperti ini lagi ya. Kita ini kalau saya pakai ujung pisau ya, jadi bekas catnya itu harus benar-benar ngelupas ya teman-teman ya. Bekas catnya, kotorannya itu harus benar-benar bersih. Nah, sesudah benar-benar bersih, kita langsung pakai alu platinum ya teman-teman ya. Kita pakai alu platinum sampai benar-benar cair ya. Di sini saya minta maaf, videonya malah ketutupan sendok. Saya ngehnya juga begitu udah lihat videonya di rumah. Jadi kita benar-benar panasin, kita tempel dulu pakai alu platinum. Kita pastiin untuk alu platinumnya udah lengket ya. Ini karena dia ada 2 lubang ya teman-teman ya, 2 lubang, jadi saya 2 kali nempel pakai alu platinum ya. Nah, sesudah itu kita bersihin lagi ya. Jadi sekali tempel kita bersihin lagi ya, baru kita tempel lagi untuk lubang yang kedua, karena ini jaraknya berdekatan ya. Sesudah kita bersihin, kita tempel lagi pakai alu platinum lagi. Dan teman-teman ya, ini benar-benar harus bersih biar hasilnya pun maksimal ya. Dan teman-teman, ini saya biasanya ketika sudah pakai alu platinum, nah seperti ini, yang sebelahnya itu harus, maksudnya jangan terlalu panas dan jangan terlalu nggak panas gitu ya, dingin atau ini ya, soalnya itu malah kalau kepanasan bisa jebol. Jadi harap hati-hati. Oke, ketika udah mencair plek gitu kan bisa kita lihat, itu langsung aja dimatiin ya, berarti dia udah nempel. Dan seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini untuk langkah pertama. Langkah selanjutnya ya teman-teman, kita bersihin dulu lagi. Jadi saya itu sesudah saya tempel semuanya, saya bersihkan lagi, karena ketika teman-teman biasanya pakai alu platinum aja gitu ya, kalau mungkin kadang kan ada kotoran di sampingnya ya teman-teman. Kotoran di sampingnya itu mungkin ketika kita kasih tekanan freon baru dia akan bocor, atau mungkin ketika dia sudah terkena air atau ini terkena oli yang masih ada sisa baru dia bocor. Kadang kita tes di sini udah oke, aman, ternyata pas kita selesai kerjain nanti jarak beberapa hari atau mungkin beberapa minggu itu yang punya ngomong, "Mas, kulkasnya bocor lagi." Nah, daripada kayak gitu, mending teman-teman sekali jalan aja, sekali kerjain, dan harus benar-benar pastiin kalau emang itu udah oke. Nah, langkah selanjutnya apa teman-teman? Langkah selanjutnya saya itu biasanya pakai lem hijau ya. Jadi buat sampingnya lem hijau kan sama kayak alu platinum, fungsinya buat nempel evap yang bocor ya. Jadi kalau saya itu tadi teman-teman, sudah saya tempel pakai alu platinum, saya panasin lagi ya, saya panasin dan saya timpa lagi pakai lem hijau ya teman-teman. Jadi kita 2 kali tempel jatuhnya ya. Kenapa saya lebih senang kerja kayak gitu? Ya biar kita nggak bolak-balik di tempat itu ya. Terus kan orang juga kalau kita servisannya sekali udah langsung jadi oke kan,
pasti kita akan berguna seterusnya ya teman-teman. Jadi itu tadi ya, sesudah kita bersihin langsung kita kasih lem hijau lagi, atau mungkin biasanya saya kalau emang agak dalam untuk ininya ya, untuk samping-samping selahnya itu saya biasanya saya potekin aja terus saya bakar. Jadi ketika dia sudah mulai leleh itu saya tekan-tekan pakai obeng atau pakai ini, pakai alat lah, pakai obeng biasanya saya. Nah itu saya tekan-tekan sampai ke samping-samping itu ya. Jadi biasanya kan kebocoran lagi itu dari samping-sampingnya itu tadi ya, dari samping-sampingnya tembelan yang mungkin untuk boraknya atau apa itu enggak nempel, aluminiumnya itu enggak nempel, biasanya dari situ gampang buat bocor lagi. Makanya kita akalin langsung kita kasih lem hijau ini ya teman-teman ya. Nah intinya gitu aja, sesudah kita tempel pakai alu platinum kita kasih lem hijau lagi ya teman-teman. Jadi berulang-ulang sampai benar-benar teman-teman bisa mastiin itu lem hijaunya udah benar-benar nutup ya teman-teman, udah benar-benar rata. Ini juga berfungsi, nah seperti ini nih, ini saya kasih langsung saya bakar ya teman-teman ya. Nah itu saya kasih segitu, biasanya saya kasih langsung saya bakar, langsung saya tekan pakai obeng kayak gini nih. Nah jadi kan lebih, samping-sampingnya juga ketutup benar-benar rapat ya. Kalau udah kayak gini udah teman-teman tinggal ngamplas, atau mungkin belum ini ketutup banget ya teman-teman bisa bakar lagi sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Nah itu tadi cara dari saya yang insya Allah aman dan awet ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, video saya dari saya cukup sekian, dan yang belum like, komen, dan subscribe ditunggu subscribe-nya, atau jangan lupa mampir ke channel saya untuk melihat tutorial-tutorial saya yang lainnya ya. Ini sudah selesai, tinggal nanti kita pasang aja ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.